Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apapun itu di tempat kalian. Di saat kalian menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh syukur selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi bersama saya Hesti Kustrini yang akan berbagi tentang teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi, kemudian nanti bagaimana ciri-cirinya, teks eksplanasi itu bisa dipakai untuk apa saja, nanti akan kita bahas secara sederhana. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari tentang dua kemampuan atau dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah tentang bagaimana nanti kita bisa menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua, karena ini kompetensi dasar yang esensial saja, jadi yang harusnya ada 4, jadi karena untuk pembelajaran di masa pandemi seperti ini, jadi hanya diringkas menjadi 2 saja. Yang terakhir adalah bagaimana kita nanti bisa menyajikan informasi, data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Sebenarnya tidak hanya fenomena alam ya, tapi juga gejala-gejala sosial itu bisa kita tuangkan dalam bentuk teks eksplanasi. Nah, pertanyaannya, teks eksplanasi itu apa? Nah, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sebuah peristiwa alam atau peristiwa sosial, gejala sosial. Nah, seperti yang dicontohkan dalam gambar di sebelahnya ini adalah ini saat adanya salju tipis di dataran Dieng. Nah, kita akan baca sebentar tentang salju Dieng. Fenomena salju mendadak selimuti pekarangan dan perkebunan warga di daerah dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Pasalnya, sejauh mata memandang tampak hamparan yang berwarna putih seperti salju, membuat masyarakat setempat kaget karena tidak seperti biasanya. Kejadian di Dieng tersebut adalah fenomena aphelion, yaitu fenomena alamiah yang biasa terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau. Biasanya udara terasa dingin sehingga membuat embun membeku dan tampak seperti salju. Fenomena itu terjadi pada puncak kemarau, panas matahari akan lebih banyak terbuang dan hilang ke angkasa, sehingga menyebabkan suhu udara musim lebih dingin dibandingkan suhu udara pada musim hujan. Selain itu, kandungan air dalam tanah menipis, uap air di udara sedikit, yang ditandai dengan rendahnya kelembaban udara. Tempat yang berada di ketinggian seperti Dieng, Wonosobo berpeluang mengalami kondisi udara permukaan kurang dari titik beku 0 derajat Celcius, disebabkan molekul udara di daerah pegunungan lebih renggang daripada dataran rendah sehingga sangat cepat mengalami pendinginan. Uap air di udara akan mengalami kondensasi pada malam hari, kemudian mengembun dan jatuh ke tanah, dedaunan atau rumput. Air embun yang menempel di pucuk daun atau rumput akan segera membeku yang disebabkan karena suhu udara yang sangat dingin ketika mencapai minus atau 0 derajat. Nah, ciri dari teks eksplanasi ini ketika kalian mendapatkan sebuah bacaan, jadi kalian bisa membedakan mana yang termasuk teks eksplanasi ataupun teks yang lain. Jadi kalau di dalam teks eksplanasi itu terdiri dari 3 unsur. Jadi yang pertama ada pernyataan umum, kemudian ada sebab akibatnya, kemudian ada interpretasi. Nah, yang kedua, di dalam teks eksplanasi itu kalian akan menemukan informasi yang memang betul-betul berdasarkan fakta, jadi sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya dan itu sudah terjadi. Serta objektif, jadi memang yang diangkat adalah objek yang sudah ditentukan dalam teks tersebut, jadi lebih fokus ke sana. Nah, yang terakhir adalah membahas peristiwa dan bersifat informatif. Jadi yang dijelaskan di dalam eksplanasi itu adalah rangkaian peristiwa kenapa bisa terjadi A sampai Z, kemudian semua yang ada di sana itu memberi informasi kepada kita sebagai pembaca atau pendengar. Nah, struktur teks eksplanasi itu hanya ada 3 seperti yang sebelumnya sudah dibahas dalam ciri-ciri teksnya. Jadi yang pertama ada pernyataan umum, ada pembuka bacaan. Nah, kita sebentar akan kembali ke teks yang tadi. Nah, di dalam
teks eksplanasi tentang salju Dieng ini kira-kira manakah atau paragraf yang keberapa yang menyatakan bagian pembukaan. Jadi bisa ditemukan di paragraf pertama. Jadi fenomena salju mendadak selimuti pekarangan sampai ke kalimat yang membuat masyarakat setempat kaget karena tidak seperti biasanya. Jadi di dalam pembukaan itu hanya disebutkan gambarannya saja, apa yang terjadi di sana dan lain-lain. Kemudian ada urutan sebab akibatnya. Nah, kita akan kembali ke teks yang sebelumnya. Di paragraf 2 sampai ke paragraf yang ke 2, 3, 4. Paragraf 2 sampai paragraf 4 berarti di sana ada sebab akibatnya ya. Jadi dijelaskan dari awal itu namanya apa, fenomena apa, disebabkan oleh apa. Jadi runtutan peristiwanya itu rinci seperti itu. Kemudian interpretasi atau kesimpulan apa dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi ada di paragraf terakhir. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah untuk menentukannya. Nah, kemudian kita akan mengecek atau menganalisis tentang kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama itu fokus pada hal umum. Jadi partisipannya bukan manusianya yang dibahas ya, tapi lebih kepada peristiwanya. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi dan lainnya. Kemudian yang kedua memungkinkan adanya istilah-istilah ilmiah atau sains seperti tadi fenomena apelion dan lain-lain. Kemudian dia menggunakan kata-kata seperti 0 derajat Celcius, ada molekul udara seperti itu. Jadi lebih ke yang sifatnya sains atau beberapa menggunakan istilah ilmiah. Kemudian lebih banyak menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu bisa menempel di daun tadi, kemudian mengalami kondisi udara permukaan kurang dari titik beku 0 derajat Celcius. Nah, bagian yang mengalami itu adalah bagian kata kerja aktif. Banyak kalian bisa temukan itu karena kata kerja aktif itu didampingi dengan kata kerja pasif ya biasanya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk kata kerja aktif ataupun pasif. Nah, ini ada kaitannya dengan yang nomor 5. Jadi nomor 4 menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Konjungsi waktu itu adalah kapan sih peristiwa itu biasanya terjadi. Contoh tadi ketika kita membahas tentang salju di Dieng ada beberapa keterangan konjungsi waktu ya. Di situ ada saat musim hujan, kemudian puncak musim kemarau, kemudian pada malam hari dan lain-lain. Kemudian kausal. Jadi kausal itu hubungannya lebih kepada sebab akibat. Makanya di situ ada contohnya itu sehingga, sebelum, pertama, jika, kemudian dan lain-lain. Nah, sekarang tugas kalian nanti adalah menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Jadi di dalam teks yang tadi dibaca, kalian tunjukkan bagian mana sih yang dia fokus pada hal umum itu. Apakah tadi membahas tentang salju atau membahas tentang banjir atau gempa bumi dan lain-lain, dan apakah di sana ada istilah-istilah ilmiah atau sains, dan apakah di sana ada kata kerja aktif serta kalimat pasif. Jadi nanti silakan kalian tunjukkan, dibuat daftarnya atau boleh dibuat kolomnya, terserah kalian. Kemudian kalian masukkan atau pisahkan konjungsi waktu dan konjungsi sebab akibat atau kausal. Jadi cari itu kata-kata yang sehingga, sebelum, pertama, jika, kemudian, setelahnya dan lain-lain. Seperti itu ya tugas pertama. Kemudian tugas yang berikutnya adalah coba deh kalian buat satu teks eksplanasi tentang peristiwa alam. Ini karena materinya lebih fokus ke peristiwa alam ya. Jadi kalian boleh mengambil tentang bagaimana bisa terjadinya banjir, kemudian bagaimana bisa terjadi gunung meletus, pemanasan global, terjadinya pelangi, turunnya hujan dan lain-lain. Itu bisa kalian angkat dan kalian tulis ke dalam bentuk teks eksplanasi. Atau bisa juga nih kalian mau mencoba menulis teks eksplanasi tentang gejala sosial berupa kemiskinan, tingkat kriminalitas dan lain-lain. Itu terserah kalian. Jadi terima kasih telah belajar dengan baik pada kesempatan kali ini bersama saya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan langsung ke saya juga boleh, atau cek di kolom komentar.
tulis saja, dan jika ada kesempatan mudah-mudahan bisa saya balas. Terima kasih atas perjumpaan kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.